Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun berada. Selamat datang di media pembelajaran matematika untuk siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung atau bisa disingkat dengan BRSL. Dari bangun ruang sisi lengkung ini terdapat 3 bangun, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Akan dibahas bersama saya, Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Dari 3 bangun tersebut, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sebuah bangun tabung. Ya. Apa itu tabung? Perhatikan penjabarannya berikut ini. Gambar sebuah tabung adalah sebagai berikut. Inilah gambar dari tabung, ya. Kemudian dari gambar tabung ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian atas disebut dengan tutup tabung. Kemudian bagian tengahnya disebut dengan selimut tabung. Dan bagian bawahnya disebut dengan alas tabung. Nah, kemudian dari gambar tabung ini, apabila dibuka atau dibelah, bagian selimutnya atau badannya jika dibuka akan terbentuk sebuah bangun persegi panjang. Kemudian bagian alasnya jika kita buka akan terbentuk sebuah bangun lingkaran. Begitupun bagian tutupnya, apabila kita buka akan terbentuk sebuah bangun lingkaran. Maka sebuah tabung itu kalau dibuka bagian-bagiannya akan seperti ini, ya. Terdiri dari 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang sebagai badannya atau selimutnya. Kemudian 2 lingkaran itu sebagai tutup dan alasnya. Nah, gambar ini juga disebut dengan jaring-jaring tabung. Nah, dari jaring-jaring tabung ini terdapat unsur lain, yaitu pada bagian samping ini disebut dengan tinggi tabung. Kemudian pada bagian lingkarannya di sini ada diameter tabung atau diameter alas tabungnya. Kemudian dari diameter itu terdiri dari 2 buah jari-jari, ya, atau ditulis dengan R. Ada 2 jari-jari karena diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Bisa dipahami, ya, dari unsur-unsur tabung tersebut. Nah, dari penjabaran tentang tabung itu dapat kita artikan sebuah tabung itu apa. Maka pengertian dari sebuah tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari 2 buah lingkaran sebagai alas dan tutupnya, serta sebuah persegi panjang sebagai selimut atau badannya yang dilipat mengikuti keliling alas dan tutupnya yang berupa lingkaran. Maka kalau sebuah persegi panjang kemudian dilipat atau digulung mengikuti alas dan tutupnya yang berbentuk lingkaran, maka terbentuklah sebuah tabung. Dapat dipahami, ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian selanjutnya akan kita bahas dari pengertian tabung itu. Kita akan membahas bagaimana cara menghitung luas permukaan dari tabung tersebut. Nah, dari gambar ini, ya, kemudian gambar ini kita belah seperti tadi, ya, alas dan tutupnya. Inilah akan terbentuk sebuah unsur tabung tinggi, kemudian diameter dan jari-jari R. Dari unsur-unsur ini dapat kita ambil untuk menghitung luas permukaan tabung. Karena tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Kemudian yang namanya permukaan yaitu muka, berarti yang kelihatan. Nah, kelihatan kan dari bangun tabung itu semuanya, ya. Dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Maka untuk menghitung luasnya tinggal jumlahkan saja luas dari 2 buah lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Ya, 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Itu, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian kita masukkan rumus-rumusnya. Sama dengan 2 kali luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R pangkat 2, ya. Berarti 2 kali pi R pangkat 2. Ditambah dengan luas persegi panjang itu ada panjang dan ada lebar.
Maka untuk menghitung luasnya adalah tinggal panjang kali lebar. Nah, ini ya rumusnya. Kemudian kita sederhanakan atau kita selesaikan. Untuk luas permukaan tabungnya sama dengan 2 kali PR pangkat 2 sama dengan 2 PR pangkat 2 ditambah dengan panjang dari persegi panjang ini. Jika kita lipat mengelilingi alas dan tutup tabung yang berupa lingkaran, berarti sama saja dengan keliling lingkarannya. Maka panjangnya akan mengelilingi lingkaran. Maka panjangnya sama dengan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Kemudian dikali lebar dari persegi panjang itu akan sama dengan tinggi tabung. Berarti dikali dengan T atau dikali dengan tinggi tabung. Bisa dipahami ya dari penjabaran rumus ini. Kemudian kita sederhanakan kembali, sama dengan 2 PR pangkat 2-nya tetap ditambah dengan 2 PR kali T sama dengan 2 PRT. Kita sederhanakan kembali, sama dengan di sini 2 PR-nya kita ambil ya. 2 PR-nya kita ambil karena sama-sama ada 2 PR. Di bagian pertama 2 PR pangkat 2, 2 PR-nya sudah kita ambil, tersisa R1 ya. Kemudian 2 PRT, PR-nya sudah kita ambil, tersisa T. Maka rumus sederhananya sama dengan 2 PR tinggal kita kalikan dalam kurung R ditambah T. Bisa dipahami ya? Maka inilah rumus dari luas permukaan tabung. Dengan keterangan sebagai berikut. Dengan Pi-nya adalah nilainya 22/7 atau bisa dengan desimal yaitu 3,14. Itulah nilai dari Pi ya. Diganti dengan 22/7 atau 3,14. Sudah dibahas tentang lingkaran ini di kelas 8 dulu ya. Kita ingat-ingat kembali. Kemudian R-nya itu sama dengan jari-jari tabung, alas tabung ya, atau tutup tabung. Kemudian T-nya adalah tinggi tabung. Bisa dipahami ya? Berikutnya, setelah kita mengetahui luas permukaan tabung, rumusnya, kita akan membahas tentang rumus volume tabung. Masih sama, ada sebuah tabung, yaitu di sini ada tinggi tabungnya. Kemudian di alasnya itu ada diameter tabung, alas tabungnya, dan dari diameter itu terdiri dari 2 buah jari-jari ya. Maka dari unsur ini kita akan mengetahui atau mencari volume tabung. Apa itu volume? Yaitu isinya, isi dari tabung tersebut ya. Cara menghitungnya adalah V atau volume sama dengan tinggal luas alas kita kalikan dengan tinggi. Nah, semua volume bangun ruang itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Tinggal yang membedakan itu adalah jenis dari alasnya tersebut ya. Alas tabung di sini berupa bangun lingkaran. Maka di sini luas alasnya sama dengan luas lingkaran, yaitu PR pangkat 2 dikalikan tingginya adalah T. Maka untuk rumus volume tabung sama dengan VR pangkat 2 T. Inilah ya rumus dari volume tabung. Dengan keterangan masih sama seperti tadi, yaitu Pi-nya sama dengan 22/7 atau bisa diganti dengan 3,14. Nilai Pi ini tergantung perhitungannya nanti ya. Untuk mempermudah, jika ada kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 22/7. Kalau tidak ada kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi-nya adalah dengan 3,14. Untuk lebih pahamnya nanti kita pahami contoh soalnya. Dan R-nya itu adalah jaring-jaring tabung, kemudian T-nya adalah tinggi tabung. Nah, biar jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, yaitu diketahui sebuah tabung memiliki panjang jari-jari 14 cm dan tinggi tabung 20 cm. Tentukan luas permukaan tabung dan volume tabung tersebut. Nah, bagaimana cara menjawabnya atau menyelesaikannya? Perhatikan pembahasannya berikut ini. Sebuah tabung ya memiliki panjang jari-jari 14 cm, kemudian tingginya adalah
20 cm. Pertanyaannya adalah tentukan luas permukaan tabung dan volume tabung atau isi tabung ya. Kita akan jawab dulu untuk luas permukaan tabung. Seperti yang kita sudah pelajari, rumus dari luas permukaan tabung itu sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya, sama dengan 2. Kita kalikan dengan pi-nya, karena di sini ada kelipatan 7 yaitu 14, maka pi-nya kita gunakan 22/7. Nah, kalau yang diketahuinya tidak ada kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi-nya 3,14 ya. Itu ya yang tadi saya maksud ya. Kemudian dikalikan R-nya. R-nya itu adalah jari-jari, yaitu jari-jarinya 14. Kemudian dikalikan dalam kurung R tambah T. R-nya itu jari-jarinya 14 dan T-nya itu tingginya adalah 20. Maka 14 ditambah 20. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. 14 dibagi 7 itu sama dengan 2 ya. Kita sederhanakan. Itu yang dimaksud untuk mempermudah ya. Jika ada kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Itu maksudnya untuk menyederhanakan supaya bisa lebih sederhana menghitungnya. Bisa dipahami ya? Berarti kita tinggal 2 kali 22 dikali 2, yaitu sama dengan 88. Dikalikan dalam kurung 14 tambah 20 yaitu 34. Maka sama dengan 88 dikali 34. Kita selesaikan sama dengan 88 dikali 34 itu hasilnya adalah 2992 cm persegi. Selesai. Sudah ketemu untuk luas permukaan tabung. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya kita akan menghitung sebuah volumenya, yaitu rumus volumenya sama dengan PR pangkat 2T. Nah, tinggal kita masukkan lagi pi-nya, yaitu karena ada kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan 22/7. Kemudian dikalikan R pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2. Pangkat 2 ini alangkah baiknya kita jabarkan ya. Menjadi 14 dikali 14, jangan 14 pangkat 2 ya, itu kebanyakan keliru jika menulisnya 14 pangkat 2. Kenapa? Karena di sini nanti ada penyederhanaan, yaitu nanti kalikan T-nya ya, 20, tingginya adalah 20. Kita sederhanakan 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Nah, itu untuk mempermudah ya. Jadi tinggal 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20. Maka hasilnya sama dengan 12.320 cm kubik ya. Itu satuan volume itu pangkat 3 atau kubik ya. Kemudian untuk satuan luas tadi adalah cm persegi. Itu ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Untuk dapat lebih paham lagi, kita perhatikan contoh soal yang kedua. Di sini diketahui jari-jari alas suatu tabung adalah 14 cm jika luas permukaannya adalah 3432 cm persegi. Tentukan volume tabung tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah jari-jari dan luas permukaannya. Yang ditanyakan adalah volumenya. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan pembahasannya berikut ini. Sebuah tabung memiliki panjang jari-jarinya adalah 14 cm, kemudian luas permukaannya adalah 3432 cm persegi, dan yang ditanyakan adalah volumenya. Untuk mencari volume berarti kita harus cari dulu tingginya, karena di sini belum ada tingginya ya, tingginya belum diketahui berapa. Maka kita akan mencari tinggi terlebih dahulu. Di mana cara mencarinya? Cara mencarinya kita melalui luas permukaan tabung yang sudah diketahui, yaitu kita masuk ke rumus luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung itu sama dengan PR dikalikan R ditambah T. Nah, luasnya sudah kita ketahui, yaitu 3432, kemudian kita kalikan dengan 2 kali, karena di sini ada kelipatan 7 yaitu 14, maka pi-nya kita gunakan 22/7. Kemudian dikalikan R-nya adalah 14 dalam kurung R-nya adalah 14 dan ditambah T-nya belum diketahui, maka biarkan T dalam kurung 14 ditambah T.
T. Nah, kita selesaikan. Seperti biasa, 14 kita sederhanakan dengan 7. 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Maka 3432-nya tetap sama dengan 2 kali 22 kali 2 adalah 88. Nah, tinggal dikalikan dengan 14 ditambah T. Nah, selanjutnya 3432-nya tetap sama dengan 88 dikalikan 14 tambah T. Kita kalikan satu persatu ya. 88 dikali 14 terlebih dahulu itu sama dengan 1232. Kemudian ditambah 88 dikali T sama dengan 88 T. Nah, ini ya. Kemudian kita pindah ruaskan. Yang 88 T-nya di sebelah kiri, kemudian yang 3432-nya kita pindahkan sebelah kanan sama dengan ya. Maka hasilnya adalah 88 T sama dengan 3432 dikurangi dengan 1232 ya. Ini aslinya 1232 yang pindah ya dari positif menjadi negatif. Maka 88 T ini sisanya hasilnya sama dengan 2200. Nah, kemudian supaya kita dapat T-nya, kita lanjutkan. 88 T itu sama dengan 2200. 88-nya kita pindahkan. 88 T itu aslinya perkalian ya. 88 dikali T, maka 88 T. Jika kita pindahkan ke ruas kiri, melewati sama dengan, dari perkalian berubah menjadi pembagian. Maka ruas kirinya tersisa T-nya saja. 88-nya kita pindahkan menjadi pembagian. Jadi 2200 dibagi dengan 88. Maka ketemulah nilai T-nya yaitu sama dengan 25 cm. Nah, setelah kita ketemu T-nya, baru bisa kita menghitung volumenya. Kita masuk ke rumus volume. Volume sama dengan PR pangkat 2T. Tinggal kita masukkan saja. Nilai P-nya adalah 22/7. Dikalikan R-nya adalah 14 ya. R pangkat 2-nya berarti 14 kali 14. Dikalikan T-nya adalah 25. Maka seperti biasa 14-nya kita bagi dengan 7 dulu. 14 bagi 7 itu sama dengan 2 ya. Maka 22 dikali 2 dikali 14 dikali 25. Maka hasilnya sama dengan 15.400 cm3. Selesai. Sudah ketemu volumenya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baiklah, demikian penjelasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.